Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azafifa dengan NIM 2216 030121 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah analisis regresi linear berganda beserta uji asumsi klasik menggunakan SPSS sebagai tugas akhir semester 4 mata kuliah statistik lanjutan. Baiklah, langsung saja kita masuk pada langkah-langkah analisis regresi linear berganda. Yang pertama yaitu kita buka SPSS yang sudah kita download sebelumnya. Kemudian kita klik variable view. Lalu kita masukkan data yang telah kita kumpulkan. Di sini ada data, ada variabel X1, X2, X3, X4 dan juga variabel Y. Kemudian di sini ada desimal. Pada kolom desimal ini kita ubah semuanya menjadi 0 dikarenakan data yang kita miliki bukanlah bilangan desimal. Pada variabel Y kita ubah desimalnya menjadi 1 dikarenakan variabel Y memiliki bilangan desimal. Measure-nya kita ubah menjadi scale semuanya. Kemudian kita klik data view. Lalu kita masukkan data yang telah kita kumpulkan. Kita copy dari Excel. Kemudian kita paste. Setelah data kita masukkan ke dalam data view, kita save terlebih dahulu. Setelah kita save maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik analysis. Setelah itu kita pilih regression. Pada regression kita klik linear. Kemudian di sini ada kolom untuk dependen dan juga independen. Variabel Y kita masukkan ke dalam kolom dependen. Variabel X1 sampai variabel X4 kita masukkan ke dalam kolom independen. Kemudian kita klik statistik, kita checklist collinearity dan Durbin-Watson, kemudian kita klik continue. Setelah itu kita klik plot, kemudian kita masukkan ZPRED ini ke kolom X dan SRESID-nya ke kolom Y. Kemudian kita checklist histogram dan juga normal probability plots-nya untuk melihat normal atau tidaknya uji heteroskedastisitas yang kita lakukan. Nah, kemudian kita klik save. Kemudian pada kolom residual ini kita klik unstandardized. Kemudian kita klik continue untuk menguji normalitas residualnya. Kemudian kita tekan OK. Setelah itu akan muncul output seperti ini. Jadi dari data ini kita sudah dapat menginterpretasikan. Namun sebelum itu kita akan melakukan uji Kolmogorov-Smirnov terlebih dahulu dengan cara mengklik analis. Setelah itu kita pilih non-parametric test. Kemudian kita klik legacy dialogsnya. Kemudian di sini kita pilih one sample KS. Nah, di sini kita masukkan unstandardized-nya ke dalam test variable list. Kemudian kita klik OK. Maka akan keluar output seperti ini.
Nah, dari hasil output yang telah kita dapatkan berdasarkan analisis yang kita lakukan, kita dapat memindahkannya ke Word agar lebih mudah untuk melakukan analisis datanya. Baiklah, ini adalah hasil output yang sudah saya pindahkan ke dalam Word. Di sini yang pertama ada uji asumsi klasik. Pada uji asumsi klasik ini ada uji normalitas, ada uji multikoliniaritas, dan juga uji heteroskedastisitas. Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel residu memiliki distribusi normal. Apabila nilai sig ini kurang dari 0,05, maka distribusi data tidak normal. Nah, pada hasil output yang sudah kita dapatkan, di sini dapat kita lihat bahwa nilai sig lebih dari 0,05, yaitu didapatkan nilai sebesar 0,2. Yang mana nilai 0,2 itu lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi normal. Yang kedua yaitu ada uji multikoliniaritas. Uji multikoliniaritas adalah untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinier di dalam model regresi. Di sini kita akan melihat nilai toleransi dan juga nilai VIF-nya. Berdasarkan uji multikoliniaritas dapat kita lihat bahwa nilai toleransi di bawah 0,10 dan nilai VIF-nya di atas 10, maka terjadi multikoliniaritas. Yang ketiga yaitu ada uji heteroskedastisitas. Apabila titik-titik ini tersebar secara acak atau tidak berpola di atas 0, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berdasarkan gambar tersebut dapat kita lihat bahwa dot ataupun titik-titik menyebar tidak teratur, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya yaitu ada uji hipotesis. Uji hipotesis di sini ada dua. Yang pertama uji F dan juga uji T. Pada uji F kita ambil dari tabel ANOVA. Ketentuannya adalah apabila F hitung lebih besar dari T tabel, maka variabel X1 sampai variabel X4 berpengaruh. Atau bisa juga jika nilai sig lebih kecil dari nilai 0,05 maka berpengaruh. Cara mencari F tabel dapat kita cari menggunakan Excel. Sini dengan rumus sama dengan FINV buka kurung, kemudian kita masukkan probability-nya. Probability-nya tadi 5%, kemudian titik koma kita masukkan di F1-nya 4, titik koma di F2-nya 8, kemudian tutup kurung, lalu enter. Nah, maka F tabelnya kita dapatkan 3,83. Dan tadi F tabelnya tadi 3,83, berarti lebih besar dari 18,027. Maka setiap variabel X independen secara bersamaan berpengaruh terhadap variabel Y atau variabel independen. Yang kedua yaitu uji T. Uji T ini kita ambil dari kolom koefisien. Sama seperti uji F tadi, namun di uji T apabila T hitung lebih besar daripada T tabel, maka variabel X1 sampai X4 berpengaruh. Cara mencari T hitungnya yaitu dicari di Excel. Di sini caranya adalah masukkan rumus sama dengan TINF
kemudian buka kurung, kita masukkan probability-nya tadi 5%, titik koma, kita masukkan DF2-nya, tadi DF2-nya 8, kemudian tutup kurung, lalu enter. Kita dapatkan tabelnya 2,30. Dapat dilihat bahwa nilai sig-nya itu lebih kecil dari 0,5, maka nilai sig setiap variabel secara terpisah tidak berpengaruh terhadap nilai y. Atau dapat juga kita lihat dari nilai t hitung tadi, apabila t hitungnya lebih kecil dari nilai t tabel, maka setiap variabel secara terpisah tidak berpengaruh terhadap nilai y. Nah, di sini tadi nilai hitungnya nilai t hitungnya lebih kecil daripada t tabel, maka tidak berpengaruh terhadap nilai y. Selanjutnya yaitu masuk ke koefisien determinasi. Koefisien determinasi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh setiap variabel x atau variabel bebas terhadap variabel y, yaitu variabel terikat. Untuk membuat persamaan regresi dilihat dari tabel koefisien, yaitu bagian unstandardized coefficient, yaitu pada tabel beta atau di sini B. Dapat disimpulkan bahwa persamaan regresinya adalah y sama dengan konstanta ditambah dengan x1 ditambah x2 ditambah x3 dan ditambah dengan x4. Jadi dapat dilihat ini adalah hasil dari persamaan regresinya. Jadi inilah cara melakukan analisis regresi linear berganda beserta uji asumsi klasik menggunakan SPSS. Mungkin sekian video mengenai langkah-langkah analisis regresi linear berganda beserta uji asumsi klasik menggunakan SPSS yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.